Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Chef Alan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penyedap rasa ya teman-teman. Penyedap rasa atau monosodium glutamat yang disingkat menjadi MSG alias micin atau vetsin adalah salah satu bahan penyedap masakan yang masih terus jadi perdebatan sampai saat ini. Banyak yang bilang micin bikin otak kita jadi lemot. Bahasa kasarnya kita jadi bodoh. Apa benar begitu? Berikut ini penjelasan saya ya teman-teman. MSG sudah digunakan sebagai penyedap masakan sejak puluhan tahun lalu. Dulu rasa gurih khas MSG sebetulnya diperoleh dari proses pengolahan rumput laut. Seiring waktu, kini MSG dibuat dari proses pabrikan teman-teman. MSG terbuat dari molekul garam natrium yang dikombinasikan dengan air dan asam amino L-glutamat. Kombinasi ketiga molekul ini menghasilkan rasa gurih yang mirip dengan rasa umami rumput laut teman-teman. Kandungan asam glutama dalam micin membuat sel-sel saraf otak lebih aktif sehingga menciptakan sensasi gurih nikmat saat makan yang bikin kita ketagihan. MSG sebetulnya aman ditambahkan dalam masakan. Asam glutamat bahkan diproduksi sendiri secara alami oleh tubuh kita teman-teman, dan terdapat juga dalam banyak makanan segar seperti tomat dan keju. Sudah banyak studi medis dan berbagai evaluasi ilmiah yang menyimpulkan bahwa MSG adalah bahan penyedap rasa yang aman dan berguna untuk masakan. Badan Pengawas Obat Makanan di Amerika Serikat bahkan telah menyatakan MSG aman digunakan dengan label resmi GRAS. Lantas jika aman, kenapa katanya makan micin bisa bikin otak lemot, Om? Begitu pertanyaan yang sering saya terima dari anak-anak yang belajar masak ya. Oke, tunggu dulu teman-teman. Sebenarnya apa itu lemot? Istilah lemot digunakan untuk menggambarkan menurunnya kemampuan otak untuk berpikir logis, mengambil keputusan, mengingat, menyelesaikan masalah, dan menjaga konsentrasi. Lalu apa hubungannya makan micin dengan masalah fungsi otak manusia? Begini teman-teman, di otak ada banyak saraf reseptor yang bertugas menerima rangsangan, letaknya di bagian otak bernama hipotalamus. Nah, di dalam hipotalamus terdapat banyak reseptor yang sebenarnya secara khusus responsif terhadap glutamat. Semakin banyak makan micin, reseptor otak tersebut akan terangsang bekerja semakin aktif. Jika terus-terusan terjadi, aktivitas reseptor otak yang berlebihan dapat menyebabkan kematian neuron. Neuron sendiri adalah sel-sel saraf yang berperan sangat penting untuk menjalankan fungsi kognitif otak. Kematian neuron berarti fungsi kognitif otak akan menurun alias lemot. Ketika saraf di otak bekerja berlebihan, kita juga akan lebih mudah merasa pusing dan sakit kepala. Dua masalah ini jugalah yang ikut menyumbang andil kenapa kita jadi lebih sulit berpikir jernih, kawan. Namun MSG atau micin itu sendiri bukan penyebab utama dan satu-satunya kenapa seseorang jadi lemot setelah makan. Kita juga lebih mungkin untuk merasa ngantuk dan sulit fokus setelah kekenyangan makan banyak, terlepas makanan tersebut bermicin atau enggak. Di sini saya juga akan bercerita pengalaman keluarga saya ya. Sejak saya masih kecil sampai setua ini, ibu saya kalau masak selalu menggunakan micin. Dan alhamdulillah sampai hari ini ibu saya yang umurnya udah mencapai 100 tahun itu masih seger, masih sehat, masih bisa masak, masih bisa bersih-bersih rumah, dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, seperti layaknya orang yang masih muda. Begitu pula saudara-saudara saya tumbuh dengan sehat dan gak ada yang bodoh, semuanya lumayan pinter-pinter. Masalah penyakit relatif ya, penyebabnya penyakit itu macam-macam, nggak selalu dari micin. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita ketemu lagi di bagian yang kedua ya. Dan sebelum saya undur diri, saya minta dukungannya dengan subscribe. Dan kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.